bahwa yang buta sama sekali tidak sah dijadikan hewan korban. Maka Syafi'iyah mengatakan tidak sah sama sekali menjadikan hewan korban apabila lidahnya terpotong walaupun sedih. Ini nih, bahwa hewan yang terpotong hidungnya maka tidak boleh dijadikan, tidak sah dijadikan sebagai korban. Dalam mazhab Syafi'iyah sedikit pun hilang telinganya tidak sah. Apa itu arja hewan pincang? Yaitu hewan yang tidak berjalan seperti teman-temannya. Maka yang seperti itu Bapak Ibu sepakat mereka semua mengatakan tidak sah dijadikan sebagai hewan korban. Maka Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak sah dijadikan hewan korban, hewan betina kalau walaupun sedikit terpotong susunya. Tapi kalau terpotong lahirnya ada ekornya, tapi setelah dia besar ada yang motongnya, mungkin masuk dia ke kebun orang, diparang orang, habis separuh. Maka itu sepakat semua mengatakan tidak sah dijadikan sebagai hewan korban. Kalau itu memang dari lahirnya dia tak ada, maka itu sah. Ciri sakit dia sudah terduduk, tak bisa berdiri, atau dia berdiri tapi sudah merenggang-renggang begitu, dia bunyi-bunyi, keluar air liurnya, dan dia berdiri aja tak jalan lagi. Kebiasa hewan gitu tuh, berdiri aja dia keluar. Itu jangan betul, tak boleh lagi dijadikan, tak boleh dijadikan Bapak Ibu sekalian sebagai hewan korban, tidak sah. Yang dia tidak pernah puas ataupun hilang dahaganya dengan minum, maka minum terus. Kalau tidak dapat minum, cari minum aja, kerja cari air aja dia, maka hewan seperti ini menurut Syafi'iyah tidak sah. Maka syarat hewan betina dalam mazhab Syafi'i yang tidak boleh dikorbankan kalau betinanya itu sedang hamil dia. Kalau Syafi'iyah lebih lempang dalam masa ini, yang patah tanduk sah sekalipun keluar karena tanduk nak daging katanya. Mana ada orang makan tanduk, cuma ada syaratnya oleh Imam Syafi'i. Apa itu? Selama patah tanduknya itu tidak membuat hewan itu menderita, yang telinganya dilubangi. Maka di sini apa syaratnya oleh ulama? Dia kalau hanya lubangannya kecil tak ada masalah. Semuanya mengatakan tidak ada masalah, kecuali jangan sampai nanti lubangnya terlalu besar. Ini kalau Syafi'iyah mengatakan lebih kurang sama dengan mazhab Hanafi, bahwa yang tidak ada gigi, kalau yang hilang giginya sebagian, tidak ada masalah dijadikan sebagai hewan korban selama tidak mempengaruhi kepada kelancaran makannya. Syafi'i di antara ulama yang mengkhususkan hewan gila tidak boleh dijadikan hewan korban. Satu-satunya mazhab yang berfatwa tidak sah hewan korban yang berkurap dijadikan korban cuma Syafi'iyah. Hewan yang dibuat tanda. Tapi kadang-kadang dengan panas, besi panas maka mausumah di telinga atau di tempat lain itu juga tidak ada masalah. Kalau memang kelalaian daripada panitia maka tidak sah, maka harus diganti. Tapi kalau memang tidak seperti hewan, kita turunkan dari mobil, ya namanya hewan kan, kadang-kadang loncat-loncat dia, patah kakinya. Maka kalau tidak ada keteledoran maka tidak ada masalah setelah kita beli dan kita tentukan dia sebagai hewan korban. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas beberapa hal tentang fikih korban. Pertama sekali adalah tentu yang kita ketahui syarat-syarat wajib ataupun kita disunatkan berkorban dan syarat-syarat sah berkorban. Maka kemarin bahwa yang disepakati oleh ulama syarat wajib dan syarat sah adalah Islam, maka tidak sah
dan tidak dituntut orang yang tidak muslim untuk berkorban. Kemudian ada syarat-syarat sah yang perlu kita perhatikan. Jadi yang kita bahas kemarin, orang yang berkorban, apakah dia syaratnya dia berakal atau balik? Sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa syaratnya berakal dan dia balik. Ada yang tidak mensyaratkan. Kenapa? Karena kalau ada orang yang gila dan dia kaya, maka walinya boleh mengambil hartanya untuk dijadikan korban. Itu juga anak kecil, dia anak kecil tapi kaya, karena hartanya banyak. Apakah dihibahkan orang tuanya atau dia mendapat waris dan dia kecil, maka sebagian ulama ada mengatakan boleh diambil hartanya untuk korban. Tapi menurut Syafi'iyah tidak boleh, katanya anak kecil diambil hartanya untuk korban. Tapi kalau walinya kepengen berkorban untuk dia, bisa saja, tapi dari harta walinya, bukan dari harta yang bersangkutan. Kemudian juga kemarin dibahas masalah apakah diwajibkan atau dianjurkan orang yang berkorban itu lagi bermukim, atau dianjurkan juga bagi musafir. Yang bermukim ini disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah, sedangkan selain Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan. Kan seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa dianjurkan berkorban bagi yang bermukim, yang musafir, termasuklah musafirnya safar haji. Apakah dianjurkan orang safar haji itu untuk melakukan ibadah korban? Maka rata-rata ulama mengatakan dianjurkan seperti yang lain, kecuali Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan tidak dianjurkan sama sekali orang yang sedang haji beribadah korban. Kenapa? Karena untuk tanah haram secara khusus ada pula ibadah-ibadah sembelihan yang lain yang dikhususkan, seperti namanya al-hadyu, dam tamattu, ada dam kiran, kan ada beberapa dam itu. Ada dam nusuk, ada dam jubran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ingin membahas syarat-syarat sah hewan korbannya sendiri. Itu orang yang berkorban ya. Sekarang hewan korbannya sendiri. Ini pertama sekali yang disyaratkan oleh ulama, ini sepakat ijma' ulama semuanya, bahwa syarat hewan korban yang dikorbankan itu jenisnya bahimatul an'am. Ini kita sudah jelaskan kemarin, 4. Onta dan seluruh jenisnya. Yang kedua, sapi, kerbau dan jenisnya. Kemudian domba dengan segala jenisnya. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat adalah kambing biasa. Dan ini sama, jantan atau betina. Ini semuanya sah. Ini sudah kita bahas kemarin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui adalah yaitu bahwa umur hewan itu sudah sampai dalam batas yang telah ditentukan oleh syariat. Maka untuk onta berapa umurnya? 5 tahun masuk ke 6. Ini rata-rata ulama, jumhur. Ada sebagian mengatakan 6 masuk 7. Tapi jumhur ulama mengatakan untuk onta 5 masuk ke 6. Sedangkan untuk sapi dan kerbau itu rata-rata ulama, mayoritas ulama mengatakan umurnya adalah 2 tahun masuk ke 3. Ada sebagian kecil yang berfatwa 3 masuk ke 4, seperti sebagian Malikiyah. Namun jumhur ulama mengatakan yaitu 2 tahun sempurna masuk ke 3. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk domba ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Seperti dalam mazhab Syafi'i, domba baru dia bisa dijadikan hewan korban dan sah apabila umurnya 1 tahun masuk ke 2. Jadi Imam Syafi'i membedakan antara domba dengan kambing biasa. Kalau untuk domba 1 tahun masuk ke 2.
Ini hanya Imam Syafi'i ini yang mengatakan seperti ini. Sedangkan jumhur ulama yang lain mengatakan untuk domba itu sah dijadikan hewan korban kalau umurnya sudah 6 bulan masuk ke 7. Ada pula sebagian dari ulama mengatakan 7 masuk ke 8. Tapi untuk Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, yaitu 1 tahun masuk ke 2 baru sah untuk domba. Sedangkan untuk kambing, Bapak Ibu sekalian, ini terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan jumhur. Seluruh imam yang 3, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, itu mengatakan bahwa untuk kambing biasa itu sah dijadikan hewan korban 1 tahun masuk ke 2. Ini perbedaannya menyolok, karena ini masalah sah tidak sah. Maka kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau sudah umurnya 2 tahun atau masuk 2 tahun sudah sah, selesai setahun. Begitu juga Imam Malik, begitu juga Imam Ahmad. Imam Syafi'i dalam fatwanya mengatakan tidak, bahwa mazhab Syafi'i mengatakan kambing biasa umurnya harus 2 tahun masuk ke 3. Ini kan diperhatikan ini. Jadi kalau seandainya ada nanti ya penitia korban, maka diperhatikan. Kenapa? Karena peserta kita rata-rata mazhab Syafi'i. Nanti kalau berkorban nanti dengan kambing, dia tahu nanti ada penitia belikan umurnya 1 tahun masuk ke 2. Protes peserta, tidak sah katanya, dia harus umurnya 2 tahun masuk ke 3. Tapi kalau sudah tersembelih dia tak perlu diulang, karena ada mazhab jumhur mensahkan. Tapi kalau seandainya dia protes sebelum dibeli, ya tak ada masalah. Bapak Ibu sekalian, maka panitia harus mengikuti apa yang menjadi amanat daripada peserta. Ini masalah umur yang mana ulama di situ berbeda pendapat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang harus diperhatikan di dalam syarat sah ini lagi? Setelah umurnya memadai, cukup itu jadi syarat sah. Berarti kan sudah 2 tadi, jenis hewannya, kemudian umurnya. Apa yang ketiga lagi? Karena ada 5 itu syarat sah hewan itu dijadikan korban. Kalau secara umum, pertama adalah hewannya bahimatul an'am, jenisnya. Yang kedua umurnya. Yang ketiga sehat dan selamat dari cacat. Yang keempat syaratnya hewan korban yang dikorbankan itu milik yang berkorban sendiri, maka tidak sah hewan orang disembelih. Diambil pula hewan orang nanti itu disembelih, tidak sah. Kemudian yang kelima nanti bahwa dia disembelih pada waktunya, masalah waktu. Sekarang kita membahas, kalau masalah umur tadi adalah selesai. Sekarang masalah harus dia sehat dan tidak cacat. Sekarang apa cacat-cacat yang membuat hewan korban itu tidak sah dijadikan korban? Apakah semua cacat atau ada cacat-cacat tertentu? Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan 4 saja. Rasulullah 4 yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang sahih. Pertama adalah matanya tidak berfungsi sebelah, namanya aura namanya itu. Jadi satu tak melihat, berarti yang satu cuma melihat. Ini pertama. Yang kedua adalah masalah kakinya. Kakinya harus sehat, tidak boleh pincang. Ini yang kedua disebutkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, hewan itu sehat, tidak sakit, dan sakitnya itu nampak ketara, jelas. Kemudian yang keempat adalah hewan itu jangan sampai kurus kering, sehingga kalau berdiri hewan itu yang nampak cuma tulangnya aja, tak nampak daging. Itu yang disebutkan Rasulullah 4 hal itu. Maka ini yang perlu dijaga oleh panitia ini ketika beli hewan. Sekarang dalam 4 ini bagaimana dengan cacat-cacat yang lain?
Umpamanya telinganya terpotong kan tak disebutkan, hidungnya tak ada, lidahnya kadang-kadang tak ada, kadang ekornya potong putus. Itu gimana? Dalam hadis-hadis tidak disebutkan. Hadis ini Bapak Ibu ulama itulah beristihad. Maka bagaimana? Yang disebut Rasulullah hanya 4. Tapi apa? 4 ini pasti sudah bisa menjadi standar ukuran. Oleh karena itu berusahalah para ulama mengambil kesimpulan dari 4 yang disebutkan Rasulullah SAW ini. Maka mereka ambil sifatnya. Berarti apa yang bisa disimpulkan dari 4 tadi? Maka pertama sekali apa kata ulama? Jangan menyembelih hewan korban yang mana kualitas dagingnya terganggu. Maka kan ada sakit. Batas sakit itu mengakibatkan, kenapa sakit dilarangkan, itu yang digali oleh ulama. Maka Bapak Ibu, kan nas-nas Quran terbatas, nas-nas hadis Rasulullah SAW terbatas, masalah yang dihadapi banyak. Maka salah satu dalil yang sepakat dijadikan oleh ulama sebagai dalil selain Al-Quran dan Sunnah, apa namanya? Qiyas. Berarti apa kira-kira cacat-cacat yang lain yang bisa dianalogikan dengan apa yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Tentu diambil dulu apa kesimpulan dari 4 ini. Kenapa yang 4 ini? Itu maksudnya pertanyaannya, kenapa yang 4 ini yang dikatakan Rasulullah tidak sah dijadikan sebagai hewan korban? Maka disimpulkan oleh ulama, pertama, karena cacat yang 4 ini mengakibatkan daging hewan itu berkurang. Contoh umpamanya buta, centang matanya sebelah. Kalau centang yang satu mata umpamanya kan tidak sah dijadikan korban. Kalau satu mata saja yang buta tak sah dijadikan korban, apalagi kedua-duanya buta semuanya, yang satu saja itu namanya. Tapi kan Rasulullah tidak sebut a'ma. Kalau a'ma itu kan buta matanya kedua-duanya. Tapi yang disebut oleh Rasulullah a'war. Maka tak perlu lagi, kalau Rasul sudah menyebut a'war, tak perlu lagi dia menyebut a'ma. Maka kita diserahkan untuk mengkiaskan. Itu namanya di dalam istilah usul fikih qiyas aulawi. Kalau Anda dilarang yang centang matanya sebelah, yang buta mata sebelah tidak boleh, apalagi kedua-duanya. Sama itu. Seperti ini dalam Al-Qur'an dilarang. Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan kepada orang tua kamu larang itu. Itu datang orang nanti, kalau begitu mencaci makinya tidak ada masalah. Kan yang dilarang cuma kalau saja dilarang, apalagi kan tak perlu Quran itu menjelaskan satu-satu apa. Artinya apa? Disebutkan yang paling kecil. Kenapa paling kecil itu kan? Kenapa? Maka disimpulkan oleh ulama, kenapa tak boleh? Kenapa Allah melarang mengatakan sifat itu diambil, disimpulkan oleh ulama dalam beristihad. Karena itu menyakiti. Maka ayat itu diambil kesimpulan oleh para ulama, segala tindakan, ucapan, tindakan yang menyakiti orang tua hukumnya dilarang dan haram. Dalilnya apa? Fala taqul lahuma uffin. Maka jangan pula ada itu kan cuma Pak Ustaz. Itu terlalu tekstual. Itu bahaya pula nanti. Sebab kalau tekstual seperti itu, agama tak bisa menjawab nanti berbagai macam masalah yang muncul. Maka kias itu sepakat ulama semua mengatakan itu adalah sebagai dalil. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi 4 disebut Rasulullah, mata sebelah buta, satu daripada kakinya pincang. Kalau satu yang pincang saya tak sah, apalagi keempat-empatnya pincang saja tak boleh, apalagi tak punya. Jadi ada pula nanti penitia dalam hadis Pak Ustaz yang disebutkan cuma pincang. Kenapa Bapak korbankan hewan yang tidak ada kaki ini? Kan yang dilarangkan juga pincang. Ini adalah apalagi lupa. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya. Begitu ya ulama
Jadi yang disebutkan Rasulullah itu 4. Sekarang bagaimana cacat-cacat disebutkan oleh ulama? Maka di Bapak Ibu sepakat ulama semua mengatakan bahwa yang buta sama sekali tidak sah dijadikan hewan korban. Maka panitia nanti dites itu. Jangan-jangan nanti dibawa oleh tukang penjual ke sini sapi itu pas hari hanya rupanya hewan buta, maka tidak sah dijadikan korban. Maka diperiksa, dicek. Yang kedua, sepakat ulama mengatakan al-aura al-bayyin auruha, itu yang matanya sebelah tidak melihat. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi? Maqtu'atul lisan bil kulliyah. Ini sepakat juga. Artinya hewan yang terpotong lidahnya sama sekali. Jadi kalau ada sapi, kambing atau onta yang tak ada terpotong lidahnya sama sekali, apakah sah dijadikan hewan korban? Tidak sah. Ini masuk ke dalam kategori daging tadi. Jadi pertama kualitas daging, yang kedua kuantitas daging. Kadang-kadang ada juga Bapak Ibu yang berhubungan dengan performen, tapi performen ini sifatnya adalah sunat. Karena Rasulullah SAW dalam banyak hadis dijelaskan oleh sahabat bahwa salah satu yang ditekankan di dalam masalah korban itu performen tadi, seperti dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan ini diriwayatkan juga oleh Aisyah. Bagaimana sifat korban Rasulullah SAW? Kata Anas bin Malik, dhaha Rasulullah SAW bikabshaini akranaini amlahaini saminaini. Coba lihat 5 sifat korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah berkorban, kata Anas, dengan 2 ekor kibas. Kibas itu apa? Domba jantan. Berarti jenisnya apa? Jantan atau betina? Dengan jantan. Maka ulama mengatakan kalau ada betina ada jantan sama sifatnya, afdal yang jantan. Maka yang kedua dari domba. Berarti kita ini afdalnya Pak Ustaz meniru Rasulullah SAW. Berarti domba kita semuanya. Kalau kita mau sunnah. Di sini ada domba korbannya. Kambing biasa kan? Berarti tidak sunnah Rasulullah apa? Di sini Bapak Ibu, maka ulama menjelaskan. Maka ada memang yang tekstual. Maka ada ulama yang menjelaskan bahwa afdalnya ibadah korban itu adalah domba jantan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkorban dengan domba jantan. Siapa itu? Imam Malik. Tapi ulama lain mengambil tidak. Ada lagi hadis lain yang menjelaskan tidak, yang paling afdal onta, setelah itu sapi, setelah itu domba ataupun kambing. Setelah ada lagi. Apa pula dasarnya? Hadis yang sahih, hadis yang lain. Jadi ulama ketika menyimpulkan hukum, mereka menggabung banyak, semuanya diteliti dulu, hadis-hadis Rasulullah baru disimpulkan. Tidak dibaca satu hadis langsung disimpulkan. Itu bahaya itu. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah begini menjelaskan keutamaan orang yang berangkat sholat Jumat, ya kan? Siapa yang berangkat sholat Jumat di jam-jam awal, maka pahalanya gimana? Orang yang cepat-cepat pergi sholat Jumat. Jadi ada hadis mendorong supaya bapak-bapak ini jangan ditunggu azan baru datang. Maka sebelum azan sudah datang. Maka siapa yang datang di jam pertama, itu pahalanya sama dia berkorban dengan seekor onta. Siapa yang datang jam kedua, sapi, sama pahalanya. Jadi kan pahala, berarti pahala berkorban dengan onta, datang jam kedua pahala berkorban dengan sapi, datang jam ketiga pahala berkorban dengan kambing. Berarti mana yang paling afdal? Onta. Itulah sebabnya jumhur ulama mengatakan korban yang paling afdal onta, setelah itu sapi, setelah itu domba, setelah itu kambing. Baru nanti setelah itu apa? 1/7 onta. Yang paling minimalis 1/7 sapi.
sudah kurus sapinya 7 orang pula lagi, itu korban. Tapi tak apa-apa Bapak Ibu, yang penting sah. Ni baik Bapak Ibu sekalian, ini masalah kembali kita kepada cacat. Jadi yang tidak punya lidah sama sekali, terpotong lidah itu tidak sah. Kemudian bagaimana kalau seandainya ini yang sama sekali tak ada lidah? Kalau lidahnya yang terpotong sedikit, terpotong lidahnya, maka di sini Bapak Ibu ada perbedaan ulama. Jumhur ulama seperti Hanafi, Maliki, kemudian Hambali mengatakan bahwa baru tidak sah hewan korban yang terpotong lidahnya apabila dominan lebih banyak yang terpotong daripada yang tinggal. Tapi kalau seandainya separuh, maka masih sah menurut jumhur ulama. Di sini berbeda Imam Syafi'i. Maka Syafi'iyah mengatakan tidak sah sama sekali menjadikan hewan korban apabila lidahnya terpotong walaupun sedih. Ini khusus fatwa Syafi'iyah. Kalau seluruh lidahnya tak ada, habis, itu tidak sah, itu ijma' sepakat. Tapi kalau terpotong lidahnya masih ada yang sisa, dilihat. Kalau lebih banyak yang terpotong, maka mereka sepakat tidak sah. Kalau seandainya yang terpotong sedikit, menurut kebanyakan ulama boleh dan sah. Menurut Syafi'i tak boleh. Jadi di sini jadi dalam masalah-masalah cacat itu ada hal-hal yang Bapak Ibu sekalian ulama berbeda pendapat. Kemudian ini sepakat juga, kan tak disebutkan Rasulullah hidungnya tidak ada Pak Ustaz. Jadi ada hewan korban tak ada hidungnya, terpotong hidungnya, putus. Maka sepakat ulama mengatakan bahwa hewan yang terpotong hidungnya maka tidak boleh dijadikan, tidak sah dijadikan sebagai korban. Baik, berikutnya telinga. Kan telinga tidak disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ada hewan yang satu telinganya tidak ada, terpotong satu telinganya, atau kedua-dua telinganya tak ada? Ini dalam bahasa Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arabnya itu disebut sakka. Sakka itu adalah yang tidak ada dua telinganya, atau salah satunya tapi khilqatan. Khilqah itu apa? Memang dari asalnya, lahirnya tak ada telinga. Akan dibedakan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau seandainya dia itu terpotong dua telinganya atau salah satunya, maka ulama mengatakan itu tidak sah. Kecuali di sini berbeda Imam Ahmad. Berarti kalau dia terpotong atau dari awal dia tidak ada telinga, maka kata di sini Imam Ahmad, illa sakka. Sakka itu yang memang asli lahirnya tak punya telinga. Menurut jumhur tak sah. Tapi menurut Imam Ahmad, kalau memang dari asalnya, dari lahir tak ada masalah katanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terpotong, kalau seandainya terpotong tak semuanya, sebagian. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya lebih banyak yang terpotong, lebih terpotong dan yang sisa sedikit lagi, 2/3 hilang, tinggal 1/3 telinganya lagi, sah dijadikan hewan korban. Maka di sini kebanyakan ulama mengatakan Bapak Ibu sekalian, ya tidak sah. Tapi di sini ada rincian sedikit perbedaan pendapat ulama. Jadi mereka ada yang ukur, seperti Imam Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan baru telinga itu tidak, kalau orang hewan yang kehilangan telinga itu tidak sah dikorbankan kalau seandainya yang hilang lebih dari 1/3. Berarti kalau 1/3 ke bawah tak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai 1/3 tidak sah, kata ini di dalam. Kenapa? Karena ini termasuk cacat yang banyak. Kemudian menurut Malikiyah
mereka mengatakan la yadurru zahab sulusil uzun au aqal. Jadi mereka mulai dari sepertiga. Kalau di sini sepertiga tidak ada masalah menurut Hanafi tadi. Tapi yang Maliki tidak, sepertiga bermasalah. Dan itu sudah masuk banyak. Karena mereka begini mengatakan, membuat kaedah, kalau hilang telinganya itu banyak, maka tidak sah. Sekarang banyak itu bagaimana menafsirkannya? Gitu. Hanafi mengatakan di atas sepertiga. Berarti kalau sepertiga masih ditolerir. Menurut Imam Malik, nah, sepertiga itu sudah banyak. Maka ini menurut. Kemudian Bapak Ibu sekalian Syafi'iyah, ini mazhab Bapak Ibu sekalian gimana? Dalam mazhab Syafi'iyah, sedikit pun hilang telinganya tidak sah. Berarti siapa yang paling ketat di sini? Ya, maka nanti ditindih ada masalah khusus. Kalau untuk masalah nanti kalau ditindih karena dia untuk dikasih tanda. Nanti ada pembahasannya. Baik, jadi hilangnya sebagian telinga itu menurut Syafi'iyah itu tidak sah. Walaupun tidak sampai sepertiga, maksudnya 1/4, 1/5. Kalau 1/4, 1/5 yang hilang menurut Hanafi, menurut Maliki tidak ada masalah. Tapi menurut Syafi'i masalah. Kalau menurut Hambali dia ukur di atas 50%. Kan berbeda tuh mazhab yang 4 itu. Kalau hilang telinganya di atas 50% tidak sah. Kalau menurut Imam Malik sepertiga ke atas. Kalau Imam Imam Abu Hanifah bahwa yang sepertiga itu sudah mudarat, yang lebih sepertiga. Kalau sepertiga saja tak ada masalah, kata Imam Abu Hanifah. Sedangkan Bapak Ibu yang paling ketat di sini Imam Syafi'i, sedikit saja katanya hilang telinganya, maka dia tidak sah dan jadikan korban. Maka semuanya Bapak Ibu sekalian, kena ada hadis memang bahwa nahan Nabi SAW ayyudhaha bi'adba'il uzun. Jadi yang cacat telinga, yang hilang telinganya. Baik, sekarang apalagi cacat yang berikutnya, yaitu masalah pincang. Pincang ini Bapak Ibu sekalian, apa maksud arja di sini? Karena itu Rasulullah menjelaskan itu arja, a'raj, orang yang pincang jalannya. Yaitu Bapak Ibu sekalian, ada yang menafsirkan bahwa yang pincang itu yang tak mampu dia berjalan. Diajak dia berjalan ke tempat penyembelihan, tak bisa dia berjalan. Maka kalau dia mau disembeli di tempat dia, itu masuk arja. Sedangkan Syafi'iyah, Malikiyah, dia lebih Malikiyah dengan Syafi'iyah, dia lebih detail dalam mendefinisikan arja ini. Apa itu arja hewan pincang? Yaitu hewan yang tidak berjalan seperti teman-temannya. Artinya tidak normal. Padahal kalau seandainya teman-temannya berlari, dia selalu tinggal. Kenapa? Karena kakinya pincang. Ini. Maka yang seperti itu Bapak Ibu sepakat, mereka semua mengatakan tidak sah dijadikan sebagai hewan korban. Baik, ini yang pincang. Sekarang bagaimana yang tidak ada tangan dan tidak ada kaki? Maka di sini jazma namanya dalam bahasa Arabnya. Hewan yang jazma, yang terpotong kakinya, terpotong tangannya, semuanya atau salah satunya tidak sah. Sepakat itu ulama tidak sah dijadikan sebagai hewan korban. Kemudian bagaimana ini? Hewan betina yang Bapak Ibu sekalian terpotong susunya. Susu yang diambil, air susunya itu terpotong. Apakah sah dijadikan, kalau ada hewan betina yang susunya terpotong, sah dijadikan sebagai hewan korban atau tidak? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, mazhab Syafi'i kembali ketat di sini.
Maka Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak sah dijadikan hewan korban, hewan betina kalau walaupun sedikit terpotong susunya. Kalau Malikiyah mengatakan kalau seluruhnya terpotong sehingga tak ada lagi kering, maka apa katanya? Di sini baru tidak sah. Baik. Sekarang masalah ekor. Kalau seandainya ekornya, buntutnya itu terpotong, apakah sah atau tidak? Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau yang terpotong, ini ke rata-rata ulama mengatakan yang terpotong atau yang tidak ada ekor sama sekali dari lahir itu tidak sah dijadikan hewan korban. Di sini Bapak Ibu sekalian, di sini Syafi'iyah berbeda. Syafi'iyah mengatakan kalau memang ekornya tidak ada dari lahir tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi di sini siapa yang berbeda? Imam Syafi'iyah. Sedangkan yang lain enggak. Kalau dia dari lahir tak ada ekornya, maka di sini tidak sah dia dijadikan hewan korban. Tapi menurut Syafi'iyah, kalau itu memang dari lahirnya dia tak ada, maka itu sah. Tapi kalau terpotong lahirnya ada ekornya, tapi setelah dia besar ada yang motongnya, mungkin masuk dia ke kebun orang, di parang orang, habis separuh, maka itu sepakat semua mengatakan tidak sah dijadikan sebagai hewan korban. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ada terpotong ini, berapa ukuran yang terpotong tidak sah? Syafi'iyah kembali ketat di sini bahwa walaupun sedikit terpotong maka itu tidak sah, dan itu dianggap cacat dan tidak boleh menjadi hewan korban. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang sakit, masalah sakit ini, maka sakit yang tidak boleh ini termasuk cacat ini. Sakit yang betul-betul Bapak Ibu nampak sakitnya bagi orang yang melihatnya. Salah satunya Bapak Ibu, ciri sakit dia sudah terduduk, tak bisa berdiri. Atau dia berdiri tapi sudah merenggang-renggang begitu, dia bunyi-bunyi, keluar air liurnya, dan dia berdiri aja tak jalan lagi. Kebiasa Iwan gitu tuh, berdiri aja dia keluar. Atau jangan betul, tak boleh lagi dijadikan, ada boleh dijadikan Bapak Ibu sekalian sebagai hewan korban, tidak sah. Itu sepakat ulama mengatakan. Baik, di antaranya Bapak Ibu yang tidak boleh adalah hewan yang kurus yang tulang saja nampak, tak ada lagi sumsumnya. Apa namanya itu yang dalam tulang, apa namanya? Sumsumnya tidak ada. Maka ini juga Bapak Ibu sekalian tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan korban. Kemudian ada lagi al-jallalah namanya, hewan yang diberi makan dengan najis saja, dengan kotoran. Kambing dengan kotoran, dikasih makan dengan kotoran barang-barang najis. Apakah dia sah untuk dijadikan sebagai hewan korban atau tidak? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan bahwa hewan yang makanan najis tidak sah dijadikan sebagai hewan korban sampai dia diisolasi dan dibersihkan. Di sini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa jenis hewan. Kalau onta, kalau dikasih dia makan najis terus sampai dia besar 4-5 tahun umurnya, kemudian dijadikan hewan korban, maka diisolasi dulu, diberi dia makanan bersih selama berapa hari? Diisolasi 40 hari kalau dia onta. Kalau dia sapi, berapa hari? Kalau dikasih dia makanan najis, itu jallalah namanya dalam istilah fikihnya. Itu dia diisolasi, diberi makan yang bersih selama 20 hari. Sedangkan untuk kambing atau domba, Bapak Ibu sekalian, itu diberikan waktu 10 hari. Ini Bapak Ibu ya. Jadi jallalah apakah sah dijadikan sebagai hewan korban? Menurut ulama sah, yaitu yang hewan yang makanannya najis saja, tapi dengan syarat dia diisolasi dulu.
Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian ada lagi beberapa hal yang dijelaskan oleh sebagian ulama, tapi sebagian, tidak semuanya. Ini adalah cacat. Seperti Malikiyah mengatakan hewan yang tidak keluar suaranya sama sekali, tidak ada suaranya lagi, tidak ada suaranya, itu tidak sah, termasuk cacat menurut Malikiyah. Sedangkan menurut yang lain tidak ada masalah. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau hewan itu pekat? Boleh nggak dijadikan? Tapi gimana membuktikan dia pekat? Tuli dia. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Malikiyah mengatakan bahwa hewan yang tuli, telinganya tak mendengar, itu tak ada bagi mereka itu tidak sah. Tapi bagi jumhur ulama tak ada masalah. Ini tak termasuk cacat. Kemudian ada lagi Bapak Ibu hal yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Cacat bagi mazhab yang lain itu tidak cacat, tapi bagi mazhab Syafi'i itu adalah cacat. Di antaranya apa? Haimak namanya. Haimak ini hewan yang kalau haimak ini Bapak Ibu, hewan yang tak pernah dia itu merasa puas minum, jadi haus saja terus. Artinya merenggang aja kan, dibukanya mulut kehausan aja, kasih minum juga tak pernah habis-habis. Maka di sini Bapak Ibu, haimak seperti ini yang dia tidak pernah puas ataupun hilang dahaganya dengan minum, maka minum terus. Kalau tidak dapat minum, cari minum aja, kerja cari air aja dia. Maka hewan seperti ini menurut Syafi'iyah tidak sah. Karena hewan seperti ini apa? Sibuk aja cari minum, tidak sempat makan, maka dia akan pengaruh kepada dagingnya. Itu nanti kuantitas. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan, ada yang mengatakan tidak sah dijadikan hewan yang mengandung, hewan betina. Maka syarat hewan betina dalam mazhab Syafi'i yang tidak boleh dikorbankan kalau betinanya itu sedang hamil dia, maka ada janin. Maka dalam mazhab Syafi'i, kenapa katanya? Karena itu akan mengurangi kualitas daging dan akan meninggi kualitas, kemudian juga kuantitas daging. Bapak Ibu sekalian, begitu juga ini, tapi ini yang hamil ini cuma mazhab Syafi'i, yang tapi tidak sampai, sebagian mereka mengatakan tidak sampai hukumnya tidak sah, tetapi makruh menjadikan hewan betina yang sedang hamil itu jadikan sebagai hewan korban. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah masalah tanduk. Jadi masalah tanduk menurut mazhab Hanabilah, ini masalah tanduk ini apabila hilang lapisan tanduk di luar. Ini khusus. Menurut mazhab yang lain, kalau lapisan tanduk yang di luar itu hilang, tak ada masalah. Menurut mazhab Hambali, ini adalah bermasalah dan mereka anggap bahwa hewan seperti ini Bapak Ibu sekalian tidak tidak ada masalah. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian, hewan yang dikebiri, boleh nggak dia dijadikan? Maka di hewan yang dikebiri, Bapak Ibu sekalian, ini bahkan kebanyakan ulama mengatakan tidak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam banyak riwayat, dia memilih yang jantan yang sudah dikebiri. Itulah sebabnya sebagian ulama mengatakan hewan pejantan itu makruh dijadikan sebagai hewan korban. Kenapa? Karena dia tidak peduli makan. Tapi kalau sudah dikebiri, maka dia fokus untuk menggemukkan dirinya, maka tidak ada masalah. Maka di dalam bahasa itu mauju aini, dalam bahasa hadisnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ini masalah tanduk hewan-hewan yang mana ulama rata-rata mengatakan sah. Kalau
cacatnya ini tidak dianggap cacat yang fahis, yang mengakibatkan hewan itu umpamanya tidak sah jadi hewan korban. Salah satunya jamak. Jamak ini adalah hewan yang tidak ada tanduk dari kecil. Sahkah dia dijadikan sebagai Bapak Ibu sekalian hewan korban? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ulama berfatwa bahwa hewan yang tidak ada tanduk sama sekali kalau dia lahir maka sah dikorbankan. Ini pernah Bapak Ibu, dan ini diriwayatkan dari Imam Ali. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, diminta fatwa oleh orang, "Ya Imam, bagaimana apa hukumnya kami berkorban dengan hewan yang tanduknya patah?" Maka apa kata Ali? La ba'sa. La ba'sa, tidak ada masalah. Kita ini cuma katanya yang kalian jaga adalah dua. Pertama masalah cacat di mata, yang kedua cacat di telinga. Itu pesan Bapak Ibu sekalian Ali ketika itu. Maka sepakat ulama yang empat mengatakan hewan yang memang dari asalnya tidak ada tanduk, umurnya sudah cukup dan tidak ada cacat-cacat yang kita sebutkan tadi, maka dia sah dijadikan sebagai hewan korban. Namun untuk yang patah tanduk, tapi kan itu kan yang masalah yang kita sebutkan, sepakat mereka mengatakan boleh kalau memang tidak ada tanduk. Ini tanduk sudah ada, cuman kan ini banyak sekarang nih hewan yang patah tanduknya. Ini bagaimana hukumnya? Baik, ini berbeda mazhab yang empat memandang. Kalau kita lihat banyak mazhab Maliki, dia katakan tujzi' ma lam yakun maudhi'al kasri damiyan. Kalau dia patah tanduknya cukup, tidak artinya memadai, tidak ada masalah, sah selama di tempat patah itu tidak ada mengalir darah. Kalau tanduk patah ada darah, tergantung. Kalau patahnya di pangkal darah, tapi kalau patahnya di tengah darah itu, maka jadi dia syaratkan selama patahnya itu tidak memunculkan darah, berarti hewan itu sah dikorbankan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Syafi'iyah, kalau Syafi'iyah lebih lempang dalam masa ini, yang patah tanduk sah sekalipun keluar darah. Karena tanduk tidak daging katanya, mana ada orang makan tanduk. Maka kalau tanduk pun hilang, tak ada masalah. Tujzi' wa in adma katanya, cukup sekalipun dia berdarah. Cuman ada syaratnya oleh Imam Syafi'i. Apa itu? Selama patah tanduknya itu tidak membuat hewan itu menderita. Itu tuh. Sebab kalau dengan patah tanduk dia menderita, tentu berpengaruh kepada badannya, maka hewan itu bisa jadi sakit. Kalau sakit nanti itu kualitas dagingnya, maka di sini sakit nanti dia, maka dengan sakit itu dia tidak bisa dia dijadikan sebagai hewan korban. Yang paling ketat di sini adalah Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad dia mensyaratkan bahwa hewan itu harus sempurna tanduknya. Maka kalau seandainya tanduknya patah, maka sah, tapi dengan catatan tidak boleh sampai lebih daripada separuh. Jadi dia membuat ukuran Bapak Ibu sekalian separuh. Kemudian di sini ada hewan yang kadang diciptakan telinganya kecil. Ada yang telinganya besar, tapi ada yang telinganya, tapi telinga ada, tapi telinganya kecil Bapak Ibu sekalian. Maka di sini mereka ada jumhur ulama mengatakan tak ada masalah selama ada telinga. Kan secara ciptaan ada telinganya, cuma telinganya lebih kecil ukurannya dari teman-temannya. Begitu asal ciptaannya. Menurut jumhur ulama yang begini tidak ada masalah. Yang mempermasalahkan adalah mazhab Maliki. Maka Maliki mengatakan as-sam'a, itu as-sam'a namanya, bahwa
hewan yang telinganya kecil itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan korban, dan itu termasuk cacat. Tadi hewan yang ditindih apa? Yang ditindih telinganya. Ini kan banyak sekarang nih. Itu gimana itu hukumnya? Mari kita lihat. Asyarqa namanya itu. Yang dilubangi telinganya kadang-kadang untuk menjadi tanda. Maskukatul uzun wa in zada syaq ala sulus. Maka di sini jumhur ulama mengatakan kalau hanya ditindis maka tidak ada masalah. Sekalipun lubang tindisnya agak besar sedikit. Gitu. Siapa yang di sini yang berbeda? Di sini ada perbedaan pendapat. Di sini yang berbeda adalah Imam Malik. Maka dibilang apa? Bahwa yang ditindis itu, kalau tindisnya terlalu besar, maka itu tidak sah dijadikan sebagai hewan korban. Kemudian Bapak Ibu sekalian, disyaratkan juga ada namanya al-kharqa. Jadi kalau yang ditindis itu al-kharqa namanya. Tapi kalau yang tadi maskuqah, yang pecah telinganya, yang pecah, tapi dia masih ada telinganya, tapi pecah, tidak terpotong. Kalau terpotong kan sudah ada pembahasan tadi. Syarqa, tapi kalau dia itu dilubangi, itu namanya rupanya kharqa, masqubatul uzun, yang telinganya dilubangi. Maka di sini apa syaratnya oleh ulama? Dia kalau hanya lubangannya kecil, tak ada masalah. Semuanya mengatakan tidak ada masalah, kecuali jangan sampai nanti lubangnya terlalu besar. Bapak Ibu sekalian, di sini ada lagi masalah al-hatma, hewan yang tak ada gigi. Dia sudah besar, umur sudah 2 tahun sudah cukup, tapi gigi ompong giginya. Sangka hewan yang ompong giginya menjadi hewan korban? Di sini Bapak Ibu berbeda pula juga pendapat ulama. Maka hewan yang tidak ada gigi sama sekali, yustaratu fi iza alla yamna'ahal hatmu 'anil ra'yi wal i'tilaf. Ini syaratnya. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ini pendapat pertama mazhab Hanafi, sah selama ketiadaan giginya itu tidak menghalangi dia makan. Tapi kalau susah makan dia tidak sah katanya. Terganggu. Kemudian kalau Malikiyah, maka kalau Malikiyah mengatakan kalau giginya hilang 2 ke atas tak bisa lagi. Disyaratkannya apa? Tapi kalau 1 baru tak ada masalah. Jadi dia syaratkan yang hilang itu 2. Ini kalau Syafi'iyah mengatakan lebih kurang sama dengan mazhab Hanafi, bahwa yang tidak ada gigi, kalau yang hilang giginya sebagian, tidak ada masalah dijadikan sebagai hewan korban selama tidak mempengaruhi kepada makan, kelancaran makannya. Tapi apabila dia itu berpengaruh kepada lancar makannya, maka di sini Bapak Ibu tidak sah kata. Kemudian ini kita cepat saja, yaitu hewan yang gila. Hewan gila, apakah sah dijadikan korban? Nanti dapat pula ini purkon nanti sapi gila. Maka sapi gila, Bapak Ibu sekalian, kalau gilanya sampai dia tidak bisa makan, tidak peduli makan karena gila, maka itu Bapak Ibu sekalian menurut Hanafi itu tidak sah dijadikan. Menurut Maliki dan Syafi'i, maka di sini Syafi'i di antara ulama yang mengkhususkan hewan gila tidak boleh dijadikan hewan korban. Termasuk, dan di sini bersama Syafi'iyah Bapak Ibu sekalian adalah Malikiyah. Cuman Malikiyah mengkhususkan gilanya harus permanen. Tapi kalau Syafi'iyah tidak harus permanen. Tadinya sebelum dibawa ke sini tidak gila, tiba-tiba ke Masjid Furqan gila. Jadi gilanya tidak permanen. Maka kalau Malikiyah, kalau bagi Malikiyah, kalau dia tarik katanya bahwa gilanya itu baru kemarin, artinya tidak permanen, tidak ada masalah. Tapi kalau permanen, itu masalah. Kalau Syafi'iyah tidak,
asal ketika dia dikorbankan itu dia dalam posisi gila, maka di sini tidak sah. Yang mana Bapak Ibu sekalian, dia itu kawan-kawannya kalau dibawa gembala semua pada makan, dia sibuk aja mutar. mutar. Maka itu apa masalahnya? Masalahnya Bapak Ibu ada dua sebenarnya. Pertama, karena kuantitas daging pasti berkurang. Yang kedua, khawatir kita nanti kalau dimakan manusianya kenapa? Karena kadang-kadang sifat hewan bisa pindah kepada manusia. Maka coba lihat, bangsa yang suka makan kuda itu sifat kuda, bangsa yang suka makan onta maka kalau bangsa yang suka makan ayam potong seperti mentalnya seperti ayam potong, tidak mental pala. Maka orang Indonesia ini sekarang banyak mental ayam potong. Kenapa banyak makan ayam potong? La ilaha illallah. Saya kemarin saya ketika itu ke Thailand, jadi ceritalah dengan beberapa mahasiswa di Thailand itu. Kemudian dia mengadu, di Thailand ini jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki sedikit, cuma sepertiga katanya dari penduduk. Cuma laki-laki ini cenderung mau jadi perempuan. Maka kalau Bapak pergi ke negara-negara, klinik yang operasi, kalau operasi plastik ya, operasi kecantikan plastik itu yang tua jadi muda apa, atau pergilah ke Korea. Itu Korea itu. Maka di Seoul itu, di Korea itu klinik itu operasi aja isinya. Tapi kalau merubah kelamin di mana? Jadi ada di antara mahasiswa bilang apa? Ini Pak, salah satu faktornya kenapa orang ini cenderung sudah laki-laki kok mau jadi? Kenapa? Di sini rata-rata makan ayam potong. Ayam potong itu hormonnya bermasalah. Jadi kalau orang selalu makan ayam potong itu hormonnya bermasalah. Maka kalau Bapak Ibu, kalau anak cucu jangan terlalu banyak ya ayam potong. Kalau bisa ayam karena itu berpengaruh, makanan itu berpengaruh kepada apalagi kalau terus menerus Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi masalah hukum hewan yang berkurang. Gimana hukumnya? Maka untuk hewan yang berkurang tapi gemuk, Ustaz gimana ini? Tanduk sempurna, semua sempurna, badan tapi sah dijadikan hewan korban? Bapak Ibu sekalian, menurut jumhur ulama sah. Maka kalau menurut jumhur ulama, pokoknya tidak kurus. Kalau dia cuma berkurang, tidak ada masalah. Di sini Bapak Ibu sekalian, satu-satunya mazhab yang berfatwa tidak sah hewan korban yang berkurang dijadikan korban cuma Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah Bapak Ibu tidak, walaupun kurangnya sedikit. Maka dia bilang apa? Dalam mazhab Syafi'i, la tujzi al-jarba mutlaqan. Maka hewan berkurang tidak sah sama sekali. Jadi berarti apa? Itu hati-hati penelitian harus diperiksa bersih dari itu hati-hati itu Pak Ipan. Nanti di sela pahanya ada kurang, nanti protes jemaah. Nanti Pak Ipan bilang aja mazhab saya jumhur, dan saya tidak mazhabnya ini tato. Ini namanya yang disetrika dengan tato. Itu disebut makuiyah. Yang kadang-kadang yang disetrika atau ditato ya. Kadang-kadang kan telinganya, kadang-kadang anggotanya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kalau yang dicap seperti itu tidak ada masalah. Itu namanya makuiyah. Begitu juga al-mausuma.
hewan yang dibuat tanda. Tapi kadang-kadang dengan panas, besi panas maka mausumah di telinga atau di tempat lain itu juga tidak ada masalah. Kemudian juga tak ada masalah hewan tua, sapi tua, betina pula, tak lagi melahir, bolehkah dijadikan sebagai sembelihan? Juga tidak ada masalah dan itu tidak termasuk cacat. Bapak Ibu sekalian, maka hewan seperti ini tidak ada, dan bahkan sepakat mazhab yang 4 itu Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa hewan yang sifatnya seperti tadi diberi tanda atau apa, tapi jangan sampai menghilangkan telinga atau menghilangkan hidung atau menghilangkan bagian sampai pula ke dalam cacat dibuatnya, itu tentu itu sudah cacat itu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menjelaskan, karena ini banyak sekarang juga pertanyaan, bagaimana kalau seandainya cacat itu Pak Ustadz setelah datang ke sini, awalnya dia sempurna, tapi setelah dia datang ke sini sudah diniatkan ini untuk korban, tapi Bapak Ibu sekalian dia cacat ketika kita mau sembeli, kadang-kadang pincang kakinya, kadang-kadang buta matanya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ulama menjelaskan, dilihat apakah cacat itu keteledoran atau tidak teledor. Kalau memang kelalaian daripada panitia maka tidak sah, maka harus diganti. Tapi kalau memang tidak seperti hewan, kita turunkan dari mobil, ya namanya hewan kan, kadang-kadang loncat-loncat dia, patah kakinya. Maka kalau tidak ada keteledoran maka tidak ada masalah setelah kita beli dan kita tentukan dia sebagai hewan korban. Ada lagi Bapak Ibu yang masalah ramai. Ini masalah Bapak Ibu nanti pembagian hewan korban. Pembagian hewan korban insya Allah kita bahas, karena ini perlu dijelaskan Bapak Ibu. Karena ada orang mengatakan kalau nanti kalau dimakan lebih sepertiga tidak sah. Kalau apa kan tidak ada kan syarat Bapak Ibu. Kan syarat saja cuma 5. Pertama tadi apa? Syaratnya hewannya bahimatul al'am. Itu pertama. Yang kedua, umurnya sampai. Yang ketiga, selamat dari cacat. Ini cacat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia milik sendiri. Yang kelima, disembeli pada waktunya. Ada di sini syarat-syaratnya harus dimakan. Ada syaratnya harus disedekahkan. Tidak ada. Gimana nanti hukumnya? Kalau ada orang yang beli korban, setelah disembelinya masuk kulkas semuanya. Maka di sini berseleweran kalau seandainya apa? Umpamanya kalau seandainya tidak makan, tidak sah. Atau dibawanya lebih sepertiga, tidak sah. Nanti ini perlu kita dudukkan, karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat nanti jumhur ulama mengatakan yang ibadah itu sendiri adalah menyembelih. Sedangkan masalah bagi-bagi itu pelengkap saja sebenarnya. Itu oleh ulama. Maka kalau ada orang dimakannya semua, ya sah. Cuman dia dapat pahala hanya pahala menyembelih, berbagi-baginya. Nah. Nanti ada orang yang banyak disedekahkannya semua, maka dia tidak dapat sunnah memakan, karena memakan dari bagian hewan milik kita itu adalah sunnah. Kalau tidak dia makan, tidak dapat sunnahnya, dan dia cuma dapat pahala sedekah. Kalau dibagi-baginya semua kepada teman-teman jadi hadiah, juga tak ada masalah. Nanti kita rinci nanti masalah ini insyaallah pada Kamis akan datang, bagaimana supaya ada yang bertanya? Ya silakan Bu. Ada waktu habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat ilmu Ustaz dari kurang 20 tahun yang lalu. Wih, lama itu.
dengan Ustaz Profesor Dr. Almarhum Pak Mahdini. Ya. Dia mengatakan begini, Ustaz, kalau kita suami istri bekerja, Ya. dan saya kan guru, Pak Hajinya di karyawan benda. Ya. Kita kan ada penghasilan setiap bulan. Ya. Harus kita diharuskan ke korban karena gaji bulanannya ada terus setiap bulan. Alhamdulillah dan diamalkan Ustaz. Jadi udah pensiun maklum Ustaz, penghasilan itu udah mulai menipis. Ya. Jadi yang berkorban hanya satu nama aja, nama Pak Haji, nama suami. Apakah istri dapat juga pahalanya atau tidak? Ya. Ada Ustaz mengatakan yang lain hanya yang berkorban aja yang dapat pahala, yang tidak berkorban tidak dapat pahala katanya. Ya. Ya. Jadi bagaimana pendapat Ustaz dengan hadis yang Baik. Jadi Bapak Ibu, ini kan ya. Salam singkat saja. Kita kan sudah menjelaskan apa hukum berkorban pertama. Bagi yang sanggup, maka hukum berkorban bagi yang sanggup kan berbeda pendapat ulama. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Kok kita bilang harus dalam bahasa kita kan wajib. Itu cuma Imam Abu Hanifah. Tapi juga syaratnya ketat. Siapa yang wajib berkorban? Orang kaya. Apa indikator kaya? Memiliki satu nisab harta, satu nisab zakat. Contohnya apa? Emas 85 gram atau senilai itu. Dalam rekeningnya ada 300 juta. Menurut Imam Abu Hanifah orang ini wajib ini berkorban. Kalau tidak berkorban, dosa dia. Sekarang yang berkorban kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hubungan dengan keluarga. Masing-masing dia dituntut sama dengan zakat. Maka kalau zakat istri kaya wajib dia zakat. Anak kaya wajib dia zakat walaupun satu ruh. Ini masing-masing dituntut. Maka sifatnya wajib aini oleh dia, tapi catatannya harus dia sanggup kaya. Menurut imam yang atau mazhab yang lain tidak, hukumnya cuma sunat muakkad. Artinya sifatnya sangat dianjurkan. Dan itu bagi yang mampu juga. Cuma ukuran kemampuan ini kecil. Tidak, orang pensiun pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i standarnya kecil oleh dia. Siapa yang dianjurkan sangat dianjurkan berkorban? Yaitu orang yang memiliki kelebihan Pertama, menurut Imam Syafi'i yang dituntut berkorban itu, korban itu adalah sunnah ainiyah bagi setiap individu. Setiap orang kalau dia sanggup maka dituntut dia berkorban. Kalau istri punya duit dia berkorban. Tapi atas nama keluarga, kalau ada nanti satu daripada keluarga itu yang berkorban, itu sudah mencukupi untuk semua. Tapi tidak menutup kalau ada yang mau berkorban. Itu maksudnya apa? Minimal dalam satu keluarga itu satu orang. Cuma ini kalau satu orang cuma yang berkorban, dapat pahalanya yang lain atau tidak? Maka di sini disyaratkan oleh ulama, dia kalau tuntutannya untuk berkorban cukup satu, maka yang lain lepas dari tuntutan. Cuman saja untuk pahala, maka apa? Yang berkorban harus dia meniatkan bahwa yang lain juga mendapatkan pahalanya. Ya Bu ya. Jadi begitu dalam mazhab Syafi'i, dan itu sunat muakkad cuma. Jadi kalau yang pensiun itu apa ukurannya? Ukurannya adalah apabila dia memiliki kelebihan nafkah untuk 4 hari. 10, 11, 12, 13. Belanjanya 200.000 sehari. Dia dengan keluarganya. 4 hari kan 800.000. Dalam dompet ada duit 5 juta. Berarti terpakai 800.000 untuk nafkah 4 hari. Tinggal berapa lagi? Sisa lagi 4.200.000. Bisa beli kambing enggak? Itu harus korban dia. Itu Bu ya. Jadi tidak masalah pensiun ukurannya. Ukurannya ibu di hari-hari itu punya duit simpanan enggak untuk bisa membeli seekor kambing.
Tapi kalau bapak saja yang dia berkorban, sudahlah cukup untuk semua, tapi diniatkan untuk semua keluarga. Ya Bu ya. Saya kira itu karena waktu sudah habis. Insyaallah kita sambung pada pekan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.